Hadits Sahih Al-Bukhari 17, Ubadah bin As-Samit adalah sahabat yang ikut perang Badar, dan juga salah seorang yang ikut bersumpah pada malam Aqobah. Dia berkata, bahwa Rasulullah bersabda ketika berada di tengah-tengah sebagian sahabat, berbaiatlah kalian kepadaku, untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak membuat kebohongan yang kalian ada-adakan, antara tangan dan kaki kalian, tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang memenuhinya, maka pahalanya ada pada Allah, dan barang siapa yang melanggar dari hal tersebut, lalu Allah menghukumnya di dunia, maka itu adalah kafarat baginya, dan barang siapa yang melanggar dari hal-hal tersebut kemudian Allah menutupinya, tidak menghukumnya di dunia, maka urusannya kembali kepada Allah. Jika dia mau, dimaafkannya atau disiksanya, maka kami membaiat beliau untuk perkara-perkara tersebut. Hadits Sahih Al-Bukhari 18, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa dia berkata, Rasulullah bersabda, hampir saja terjadi suatu zaman, harta seorang muslim yang paling baik, adalah kambing yang digembalakannya di puncak gunung dan tempat-tempat terpencil. Dia pergi menghindar dengan membawa agamanya, disebabkan takut terkena fitnah. Hadits Sahih Al-Bukhari 19, Aisyah berkata, Rasulullah bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidaklah seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu, dan yang akan datang. Maka beliau menjadi marah, yang dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling takwa, dan paling mengerti tentang Allah di antara kalian, adalah aku. Hadits Sahih Al-Bukhari 20, Nabi bersabda, 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman, Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya dari selain keduanya, dan siapa yang bila mencintai seseorang, dia tidak mencintai orang itu, kecuali karena Allah Azza wa Jalla, dan siapa yang benci kembali kepada kekufuran, seperti dia benci bila dilempar ke neraka. Hadits Sahih Al-Bukhari 21. Nabi bersabda, ahlu surga telah masuk ke surga, dan ahlu neraka telah masuk neraka. Lalu Allah Ta'ala berfirman, keluarkan dari neraka, siapa yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi. Maka mereka keluar dari neraka dalam kondisi yang telah menghitam gosong. Kemudian dimasukkan ke dalam sungai hidup atau kehidupan. Malik ragu. Lalu mereka tumbuh bersemi seperti tumbuhnya benih di tepi aliran sungai. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana dia keluar dengan warna kekuningan? Berkata Wuhaib telah menceritakan kepada kami amru kehidupan. Dan berkata, sedikit dari kebaikan. Hadits Sahih Al-Bukhari 22, Rasulullah bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan baju, di antaranya ada yang sampai kepada buah dada, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Al-Khattab, dan dia mengenakan baju dan menyeretnya. Para sahabat bertanya, apa maksudnya hal demikian menurut engkau, ya Rasulullah? Beliau menjawab, ad-din, agama. Hadits Sahih Al-Bukhari 23, Rasulullah berjalan melewati seorang sahabat Ansor, yang saat itu sedang memberi pengarahan saudaranya tentang malu. Maka Rasulullah bersabda, tinggalkanlah dia, karena sesungguhnya malu adalah bagian dari iman.